takut nggak dipedulikan gitu ya, jadi serba takut salah misalnya ya. nggak peduli, jadi serba salah Bun. Serba salah. Nah jadi tapi alhamdulillahnya, nah itu kita butuh juga nggak apa namanya, butuh dukungan dari keluarga dan teman-teman gitu ya, untuk menyatakan bahwa kita perlu ingat gitu ya, keluarga kita walaupun nggak menyatakan, teman-teman kita walaupun nggak menyatakan, mereka peduli loh dengan kita gitu, dan mereka nggak akan memaksa kita untuk terus-terusan apa namanya, terus-terusan harus bagus terus gitu. Benar. Kan ada keluarga dan teman-teman itu justru adalah orang-orang yang menerima kekurangan-kekurangan kita juga, dan mereka nggak masalah dengan kekurangan kita. Nah, ingat bahwa wajar kita sebagai manusia itu gagal. Karena kita nggak punya gagal itu wajar, kalah itu wajar, apa itu wajar gitu. Rasa sakit atas kekalahan itu sangat wajar. Justru kalau nggak sakit nggak wajar gitu ya. Iya, ada mungkin rangkuman yang bisa Bunda sampaikan. Yang pertama bahwa kita manusia biasa, sehingga sebagai manusia biasa gagal itu juga hal yang biasa dan hal yang sangat wajar. Kemudian kalau kita gagal, lantas yang kita lakukan apa? Yang kedua, sembuhkan diri. Bahwa nah, ini menarik nih, cerita tentang insecure, ketidakpercayaan diri. Untuk Ima sendiri nih, yang sarjana psikolog, kira-kira pernah nggak nak merasakan hal tersebut nih ke diri kita nih, kayak Bunda mungkin ada tuh tidak pedenya ada gitu kan dalam hal-hal tertentu. Nah kalau Ima nih, kira-kira kan memang udah itu bahasannya tentang psikologi, tentang kejiwaan, tentang diri. Kira-kira pernah nggak nak mengalami insecure itu sendiri? Kira-kira silakan. Ya jelas sering lah Bun, bukan pernah lagi ya. Sering gitu. Iya Bun, sering. Karena sebenarnya insecure itu wajar aja sih Bun, maksudnya tapi dalam tahapan tertentu ya. Sebenarnya batas wajar. Jadi balik lagi tadi, sebenarnya insecure ya atau cemas atau takut itu sebenarnya tanda dari tubuh kita gitu, tanda dari diri kita gitu ya, bahwa kita merasa terancam akan sesuatu. Nah biasanya kita merasa terancam ini karena memang ada kekurangan yang kita miliki nih Bun. Di antaranya mungkin kekurangan diri kita ya, atau kita menilai diri kita punya kekurangan tertentu, menilai diri kita punya kekurangan tertentu. Kayak kemudian bisa juga karena kejadian-kejadian yang menyakitkan bagi kita nih Bun. Misalnya ketika kita merasakan kegagalan atau ketika kita ditolak gitu ya. Oh iya. Karena merasakan kegagalan itu yang ini mungkin menarik nih Bun. Jadi Ima selama 2 tahun merasa insecure berurutan gitu ya. Mungkin tahu juga tuh ya. Bukan mungkin deh, pasti tahu. Jadi pada saat itu insecure-nya lumayan cukup parah nih Bun, tapi efeknya alhamdulillah tidak ke semua gitu, ke pekerjaan masih lancar. Jadi waktu itu ada kegagalan ya Bun ya, kegagalan yang menurut Ima cukup besar gitu, karena selama ini Ima jarang sekali gagal di dalam hal itu gitu ya. Nah ini terkait pendidikan juga nih Bun. Ima sebut aja lah ya, skripsi. Ya boleh ya. Jadi skripsi Ima tertunda cukup lama selama 2 tahun gitu ya. Dan ini cukup membuat Ima ibaratnya apa ya, shock atau tidak menyangka bahwa Ima akan gagal seperti itu gitu. Karena sebagai orang yang istilahnya cinta belajar, kemudian suka banget pendidikan gitu ya, pengalaman tidak lulus skripsi itu benar-benar sangat mengecewakan Bun. Sampai Ima berpikir Ima tidak punya lagi kualitas diri yang bagus nih, atau sebenarnya kayaknya bodoh dari Ima gitu lah, salah kasarnya. Nggak ada pintar-pintarnya dah. Anak UI tapi nggak lulus gitu ya istilahnya. Pokoknya semua prestasi yang nggak pernah ada tuh hilang semua Bun. Hilang. Kalaupun datang dia akan mengancam gitu. Ya Allah. Datangnya justru mengancam. Dulu bisa kayak gitu, sekarang kok nggak bisa? Tengoklah teman-teman udah kerja di mana, udah apa, udah S2 pula, udah lulus lagi teman-teman. Gitu. Jadi ini apa namanya, merasa inilah Bun,
terutama kepada teman-teman ya, kepada diri Ima sendiri yang waktu itu pertama gitu ya sampai nangis gitu, pokoknya sedih, kecewa sekali sama diri sendiri, kemudian kecewa dengan orang-orang gitu. Nah, memang seperti itu Bun, insecure itu ya. Jadi dia mengancam diri kita dan juga orang lain, apalagi ketika kita merasakan kegagalan ataupun ketika kita ditolak. Jadi kita menilai diri kita dan orang lain itu lebih negatif Bun. Nah, selain ketika kita mau mulai itu akan muncul tuh seperti perasaan nggak bisa deh, nggak usah dimulai, nggak akan mampu gitu. Ya Allah. Terus ketika mau mulai itu ya, atau ketika kita diam aja, kita terbayang kan orang lain bilang, memang kau tuh ya dikasih kesempatan tapi tidak digunakan dengan baik, apalah gunanya kau kuliah jauh-jauh tapi nggak apa gitu ya. Misalnya semua yang kata-kata kasar yang menghujam diri kita tuh terpikirkan oleh diri sendiri gitu. Nggak apa namanya, tidak disebutkan orang lain, kalaupun disebutkan itu akan memperparah. Orang lain biarkan akan semakin parah juga gitu. Nah, jadi pada saat ini bersyukurnya Ima waktu itu Bun, Ima punya teman yang tetap mau nanya-nanya gitu Bun. Mau nanya tapi kan ini serba salah nih ya Bun. Kalau orang udah insecure tuh kan agak serba salah ya. Iya benar. Kalau mau ditanya takut tersinggung. Istilahnya takut ditekan-tekan gitu ya. Takut ditekan-tekan, tapi kalau nggak ditanya takut nggak dipedulikan gitu ya, jadi serba salah ya, nggak peduli, jadi serba salah Bun. Tapi alhamdulillahnya, nah itu kita butuh juga nggak apa namanya, butuh dukungan dari keluarga dan teman-teman gitu ya, untuk menyatakan bahwa kita perlu ingat gitu ya, keluarga kita walaupun nggak menyatakan, teman-teman kita walaupun nggak menyatakan, mereka peduli loh dengan kita gitu, dan mereka nggak akan memaksa kita untuk terus-terusan apa namanya, terus-terusan harus bagus terus gitu. Benar. Kan ada keluarga dan teman-teman itu justru adalah orang-orang yang menerima kekurangan-kekurangan kita juga, dan mereka nggak masalah dengan kekurangan kita. Nah ya waktu itu Bun, Ima juga merasa gitu, takut pergi ke acara-acara gitu ya, ke acara keluarga kalau bisa nggak usah. Lebaran nggak pulang ya, takut ditanya skripsinya gimana gitu Bun, sampai gitu. Kumpul sama teman-teman tuh kalau bisa yang nggak usah yang sering-sering kali, karena takut ditanya udah gimana gitu. Jadi kumpul sama teman-teman tuh yang dia kiranya tahu Ima kerja aja lah Bun. Jadi dia nggak tahu kalau Ima belum selesai skripsinya. Jadi dia nggak akan nanya-nanya kayak gitu. Jadi dia tanya apa-apa yang aman-aman aja lah bagaimana gitu. Jadi kita nggak bisa juga menyalahkan bahwa sikap insecure ini sepenuhnya salah dan atau gimana gitu ya, karena ada banyak peristiwa juga yang bisa menyebabkan, atau banyak faktor juga yang bisa menyebabkan adanya insecure pada diri seseorang. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan membantu dia, berempati dengan dia. Jadi jadi tempat curhat tapi yang tidak menambah emosi-emosi tertentu lah Bun, tapi lebih berusaha untuk memandang objektif gitu ya. Apa yang bisa kita berikan bantuan ke dia, atau bisa juga dengan ditanya langsung nih Bun. Biasanya kalau kita dengar orang ya, ini menurut Ima yang membantu Ima juga ya Bun, kenapa akhirnya Ima bisa bangkit lagi gitu ya, atau selesai dengan insecure itu, akhirnya bisa mau melawan sikap insecure itu, karena ada teman yang mau mendengarkan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah gitu, tanpa menambahkan emosi-emosi tertentu, atau tanpa membetulkan kamu tuh betul loh udah kayak gitu, atau kamu tuh salah atau kayak gitu. Jadi tidak melakukan penilaian terhadap apa yang mendengarkan. Yang bisa dibantu, jadi menawarkan bantuan, mendengarkan dan menawarkan bantuan tanpa melakukan penilaian tertentu, karena penilaian sama sekali tidak membantu ketika dalam situasi ini, justru bisa memperparah gitu. Ini ada hal yang menarik lagi nih kalau menurut Bunda. Berada di lingkungan seperti sekolah-sekolah yang top 5 gitu ya, yang istilahnya memang mereka kalau secara boleh dibilang kemampuan itu homogen gitu ya, hampir sama. Mungkin kalau di sekolah, kalau dibawa keluar tuh kayaknya juara umum semua deh gitu. Kan ada tuh sekolah-sekolah yang memang benar-benar best-nya lah secara tiba-tiba masuk ke universitas yang heterogen, yang punya budaya yang berbeda, kemudian mengalami hal yang seperti yang Ima katakan tadi, mengalami hal yang dia tidak sangka, padahal secara kemampuan itu sangat bagus sekali, dan akhirnya tenggelam dengan hal itu. Nah, selain teman curhat,
nah bahayanya ini kalau misalnya dia introvert ya, apa namanya? Kalau menutup diri itu introvert ya. Nah, dia menutup diri, kemudian dia menjudge saya dulu, dan akhirnya tidak bisa bangkit, justru makin terbenam ke dalam. Nah, itu kira-kira apa nih, Nak, bantuannya untuk orang yang introvert gitu, yang istilahnya mana tahu nanti ini ada yang melihat video kita gitu ya. Bunda berharapnya ada yang melihat video kita kemudian merasa, oh ini kayaknya saya deh. Dan akhirnya dia keluar karena jayanya dia dulu tidak sama dengan terbenamnya dia saat ini. Nah, gitu. Kira-kira apa nih, Nak? Silakan. Ya. Ya, Bun, ini menarik juga ya, Bun, karena ini menyinggung diri lagi ya, Bun, balik lagi. Jadi karena merasa terus-terusan berprestasi dan memang berprestasi gitu ya, Bun, ya. Benar. Misalnya jarang sekali mengalami kegagalan gitu ya, jarang sekali mengalami kegagalan, sudah menyusun rencana supaya tidak gagal, ternyata dengan semua usaha yang sudah dilakukan masih gagal juga. Nah, itu sakitnya, jatuhnya, turunnya tuh aduh, sampai terbenam dari udah dibenam tanah, dibenam lagi gitu ya, bukan. Dan mungkin selama ini tangga ya, Bun. Ya benar. Dan mungkin selama ini yang ditanamkan itu bagaimana untuk suksesnya, tapi lupa untuk menanamkan bagaimana mengatasi seandainya. Nah, ini terhambat atau itu. Kira-kira gimana lagi tuh? Yuk lanjut. Ini menarik sekali. Nah ya benar, Bun. Iya betul tuh, Bun. Jadi selama ini karena tidak pernah merasakan kegagalan itu ya, jadi tidak pernah merasa perlu bersiap untuk menerima kegagalan. Itu ya, Bun. Benar. Jadi sekalinya menerima kegagalan, susah sekali untuk bangkit dari kegagalan itu gitu. Apa yang bisa dilakukan, apa yang diri bisa lakukan gitu ya terhadap hal itu. Nah, kalau ini, Bun, jujur aja kalau dari Ima sendiri yang merasa membantu sekali ini, Bun, ini mendekat pada Allah gitu. Mendekatlah pada Allah dan berikan ingat bahwa wajar kita sebagai manusia itu gagal. Karena kita nggak punya gagal itu wajar, kalah itu wajar, apa itu wajar gitu. Rasa sakit atas kekalahan itu sangat wajar. Justru kalau nggak sakit nggak wajar gitu ya. Jadi kita sakit tuh wajar, nggak apa-apa, boleh aja gitu. Nah, biasanya ini nih, Bun, yang menurut Dima jadi kendala ya. Kita nggak diperbolehkan merasa sakit saat gagal. Iya tuh dia. Karena kita dipaksa untuk bangkit secepatnya, Bun. Bangkit secepatnya dari kegagalan gitu. Nggak ada waktu dong untuk bersedih, cepatlah kejar lagi yang kurang. Ya mana nggak ada waktu bersedih, ini sementara kita udah kondisi. Oh ya Allah. Iya. Butuh gitu, pikiran tuh udah kalut dengan kesedihan itu, nggak ada lagi berpikir untuk maju tuh, nggak terpikir, Bun. Berpikir maju itu yang dipikirkan semuanya tuh gagal aja, nggak ada. Iya. Waktu itu kayak gitu loh, Bun. Ima tuh ngerasanya kayak gitu. Selama ini tidak ada masalah baca jurnal, tak ada masalah apa segala macam. Tapi ketika gagal, nggak ada masuk, Bun. Udah dicoba berkali-kali, nggak masuk, benar-benar nggak bisa gitu. Nah, itu tanda juga bahwa kita butuh waktu untuk bertenang sebentar, kita butuh waktu untuk menggenggam emosi kita gitu. Nggak apa-apa, wajar aja kita ngerasa marah, ngerasa kecewa, ngerasa kesal, ngerasa sedih, apa semua emosi negatif kita. Nggak apa-apa loh, kita sebagai manusia tuh wajar loh. Itu wajar ya. Dan Allah ngasih air mata tuh kan bukan untuk ditahan-tahan aja, boleh aja nangis gitu, boleh aja gitu ya. Boleh aja gitu, Allah kasih nangis aja, itu tanda tubuh kita untuk sembuh tuh, Bun, dari sakit hati itu gitu. Dan sadar bahwa kita manusia ini di bawahnya kuasa Allah gitu. Benar. Di bawahnya kuasa Allah, kalau yang kita gagal itu belum tentu sebenarnya kegagalan bagi Allah gitu. Itu sebenarnya ujian aja supaya kita bisa naik kelas ke lebih tinggi gitu. Benar. Karena setelah kegagalan itu kan sebenarnya ini yang sering juga dibilang oleh orang-orang di luar sana ya, Bun, orang-orang sukses di luar sana. Katanya kalau sukses itu orang sukses itu nggak akan bisa dikatakan sukses ya sebelum dia berhasil bangkit dari kegagalannya gitu. Benar. Karena berarti itu dia belum benar-benar sukses, baru tahapan sukses sementara aja gitu. Jadi
ketika dia udah berhasil melalui kegagalannya, nanti kalau gagal lagi dia nggak akan gimana-gimana, tetap bisa berhasil gitu untuk sukses. Nah, tapi kalau dia ketemu kegagalan terus kemudian mentok, gagal aja terus, nah itu berarti belum sukses, berarti dia adalah orang yang berniat gagal gitu, karena dia tidak merencanakan bangkit dari kegagalannya. Iya, iya. Mungkin itu sebenarnya itu sih, jadi kesadaran bahwa wajar aja kok kalau kita merasa ketika gagal itu kita sedih atau marah, itu wajar gitu. Nah itu Bun yang kita mungkin lupa, dan nggak apa-apa ngasih waktu untuk diri kita sebentar. Ibaratnya mungkin seminggu 2 minggu kita keluar lah dari kehidupan yang selama ini kita jalani. Pergilah kita melakukan hal-hal yang kita sukai, nggak apa-apa kok. Tapi kan nanti setelah itu kita udah siap gitu untuk bangkit lagi, melalui lagi tantangan yang kita terima, daripada nanti kayak yang Ima lakukan tuh Bun, kayaknya emang kurang tepat tuh Bun saat itu. Jadi setelah evaluasi Ima berpikir bahwa enggak, karena terus-terusan Ima berpikir bahwa nggak boleh kayak gini. Padahal sebenarnya boleh aja, masa nggak boleh gagal? Karena kita manusia biasa kan. Boleh. Oh, betul. Boleh aja gagal, boleh kok. Selama ini juga menang-menang itu belum tentu karena emang usaha sendiri juga, pasti ada faktor-faktor lain gitu. Boleh aja gagal kok sekali 2 kali, masa hidup nggak boleh gagal itu. Nah, menerima bahwa kita gagal itu loh wajar aja sebenarnya, itu Bun sebenarnya. Terkadang orang tidak kasih siap waktu aja untuk diri kita terkadang sendiri. Kenapa dia jatuh karena dia tidak siap menerima kalau dia gagal gitu nak ya. Dan dukungan yang dia terima di lingkungan justru malah membuat dia semakin jatuh gitu. Ayo, sementara dia udah masuk jurang nih, terus disuruh, ayo kamu pasti bisa berlari, ya enggak mungkin, ya ditolong dulu gitu kali ya. Dinaikkan dulu dari jurang. Udah terluka-luka terus disuruh lari, ya enggak udah terluka-luka. Iya Bun, retak seluruh badan gitu kan, tulang patah-patah, disuruh lari, nggak mungkin gitu. Benar. Masuk ke rumah sakit dulu, masuk rumah sakit, sembuhkan dulu, waktu perban dulu, bersihkan luka, gitu Bun. Betul tuh Bun. Keren. Oke, enggak terasa waktunya udah hampir habis. Nah, tips, ini yang terakhir nih, tips mengatasi ketidakpedean tadi, kira-kira apa nih yang bisa Ima sampaikan untuk semua deh, silakan. Pertama, karena rasa tidak percaya diri atau insecure tadi itu sebenarnya kebanyakan itu faktornya berasal dari dalam diri kita gitu ya. Pertama, jadi kita menilai diri kita itu kurang dari kualitas yang sebenarnya kita punya gitu. Nah itu biasanya ketika kita ketemu dengan kegagalan. Nah yang bisa kita lakukan adalah kita balik lagi fokus ke goal. Pertama sebenarnya tadi tuh ya Bun, sembuh dulu, healing dulu gitu ya. Masuk rumah sakit dulu, melakukan hal-hal senang-senang dulu gitu, manja-manjain lah dulu diri kita gitu. Setelah kita merasa fit gitu ya, nah fokus lagi ke goal. Jadi jangan fokus pada kegagalannya, tapi fokus pada tujuan apa sebenarnya yang mau dicapai gitu. Kalau misalnya kita perlu merubah rencana kita, ya ubah. Tapi kalau misalnya rencana kita ini sebenarnya masih fit, kemarin itu karena ada keadaan yang tidak kita duga aja, misalnya kan kadang-kadang ada keadaan yang kita tidak duga ya Bun, di luar dari perencanaannya kita. Kalau misalnya perencanaan kita masih bisa lakukan dan fokus pada tujuan kita kembali. Tapi kalau misalnya rencana kita ini memang yang ada kekurangannya atau masih ada yang bisa kita perbaiki, nah itu yang bisa diperbaiki untuk mencapai tujuannya. Jadi fokus pada tujuan. Kemudian yang kedua itu faktor dari lingkungan sekitar. Nah, faktor dari lingkungan sekitar yang perlu kita tahu adalah kita tidak bisa merubah orang lain. Itu tidak bisa merubah lingkungan kita itu segampang itu gitu. Butuh usaha yang besar gitu untuk merubah itu, dan butuh usaha yang besar dan waktu yang lama. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kembali kepada diri kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kembali percaya diri gitu kepada kembali ke lingkungan kita? Yang pertama adalah Bun, melakukan persiapan nih Bun. Sama kayak kita istilahnya mau presentasi ke kelas gitu ya, atau mau mulai akrab sama teman kita, itu kan kita persiapan dulu ya Bun, kita cari tahu dia sukanya apa, kita cari tahu kita bisa berperan apa nih untuk dia, kita cari tahu. Jadi sebenarnya balik ke kelebihan kita yang bisa kita kasih ke orang lain. Jadi hindari berfokus pada kekurangan kita gitu, fokuslah pada kelebihan yang kita bisa miliki.
Nah setelah kita sudah healing tadi, baru nanti termasuklah kekurangan kita juga dievaluasi. Apa yang bisa kita tambahkan gitu ya, perbaiki dari diri kita, dan apa yang bisa kita pertahankan atau lanjutkan dari kualitas-kualitas yang baik dalam diri kita. Kayak gitu. Jadi persiapan diri untuk lingkungan sosial itu penting juga. Jadi kalau misalnya kita ngerasa emang nggak segampang itu juga ya Bun, ketika kita udah menghindar dari lingkungan gitu kan, udah soalnya kayak Ima gitu, udah 2 tahun hilang, tiba-tiba hubungin teman, udah ngomong apa-apa gitu, teman kan juga ngerasa ngapa gitu lah, gitu kan, ya apa sih dia tiba-tiba nongol nggak jelas gitu kan. Nah mulai untuk ini lagi kembali lah tahap penjajakan lagi gitu, dari yang gimana kabar apa segala macam gitu kan, dari situ Bun. Jadi lakukan persiapan gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita belum mampu, istilahnya kita belum bisa terjun langsung gitu, ketika kita mau datang ke acara misalnya, baru misalnya pertemuan satu ini kita baru kayak nggak sanggup loh ketemu mereka tuh, belum siap lagi mental. Nah, tapi usahakan aja, pergi aja datang. Kalau misalnya cuma sampai pintu gerbang nih hari pertama, nggak apa-apa, sampai pintu gerbang pulang lagi kalau merasa nggak sanggup. Nanti tapi kan di pertemuan kedua, kita kan udah berhasil tuh sampai pintu gerbang. Nah, nanti setidaknya masuklah masuklah ke dalam gitu kan. Belum bisa ngobrol ke orang lain, nggak apa-apa, masuk aja dulu kan. Masuk aja ke dalam dulu. Nah, tapi kan kita udah tahu, oh si itu nih yang ada di pertemuan ini ya. Nanti kan kita bisa lihat gimana persiapan yang selanjutnya kan. Udah tuh keluar kita. Nanti pertemuan selanjutnya ini lagi Bun, ya semakin setidaknya 1 orang kita bicara dulu kan, kalau bisa belum banyak. Tapi kan setelahnya istilahnya membentuk kebiasaan itu Bun, bertahap gitu. Nggak bisa juga kita langsung kerumunan tiba-tiba penilaian dari A, B, C, D, E, aduh makin parah gitu kan Bun. Tapi kalau misalnya kita cuma lihat aja, observasi dulu, orang ini bisa tuh dia diajak langsung ngobrol apa gitu, bisa dia nggak ada penilaian dia doang, pokoknya dia asik orangnya. Nah temui itu dulu, nanti kalau udah siap gitu, pokoknya itu Bun, persiapan dari diri gitu ya. Itu jadi balik lagi ke ingat-ingat kualitas diri kita yang baik itu apa gitu ya. Jangan berfokus pada nilai-nilai. Kadang-kadang kita ngerasa ketika kita gagal itu, kita kan tadinya kita udah menyusun tuh Bun, kita kayak terlalu jauh mundurnya gitu ya. Kita udah menyusun langkah tuh, udah kayaknya udah bagus lah. Soalnya kalau dalam catur udah skakmat, tapi tiba-tiba ternyata ada counter attack, nggak bisa lagi, malah kalah gitu kan. Terus sedihnya minta ampun, udah tinggal 1 langkah lagi kita pikirkan tadi, tiba-tiba kalah gitu, karena waktu dan segala macam. Nah itu kan kayaknya jatuhnya tuh gagalnya ini lagi ya Bun, kita jauh ke belakang gagalnya. Tapi nggak masalah, memang kayak gitulah. Jadi kalau misalnya memang kita perlu menjajaki dari awal, ya udah jajakilah. Tapi kan kita tidak berhenti sampai di sana gitu. Ketika kita mati gitu ya Bun, atau ketika kita sedang ditemui orang, kita tidak berhenti pada kegagalan kita, tapi kita sedang menaiki tangga-tangga itu Bun. Memang sebenarnya ngomong ini mudah aja Bun, kita sendiri, sebenarnya Ima sendiri juga tuh masih berusaha sampai sekarang. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu juga, gampang aja sebenarnya Ima ngomong kayak gini, tapi sebenarnya dalam nggak apa-apa loh kalau misalnya dalam prakteknya kita tetap penjajakan satu persatu. Kalau misalnya kita nggak bisa berlari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Kalau nggak, apalah kita gerakkan, nyeret gitu tubuh kita ke depan. Nggak apa-apa, orang-orang nggak pernah tahu loh kita tuh sesakit apa dengan kejadian itu, karena bisa berbeda-beda setiap orang. Mungkin ada orang yang kalah sekali, sama kalahnya misalnya pacu balap karung misalnya. Soalnya ada orang yang kalah biasa aja dia, tapi ada yang kalah dia terpukul lagi karena orang tuanya dan saudara-saudaranya misalnya udah menanti kemenangan dia, karena sebelumnya dia juara bertahan misalnya. Kayak gitu kan bisa beda tuh Bun. Jadi nggak masalah kalau misalnya orang merasa apa-apa ya, blok aja dulu gitu, blok dulu sampai kita tenang, sampai kita heal. Pokoknya yang penting diri kita sendiri dulu, setelah itu baru kita ke orang lain. Dan ketika ke orang lain pun jangan lupa untuk ingat-ingat kualitas yang bagus dari dalam diri kita gitu. Yang sama ini juga sebenarnya masih ada dalam diri kita, cuma butuh waktu aja dikeluarkan lagi gitu. Oke, alhamdulillah nih, ini luar biasa nih. Ini Bunda banyak nyatat nih Ima, karena narasumbernya keren amat deh.
Nah, halo Bunda, masih Ananda nih Bun. oh masih Ananda ya, tapi Ananda yang keren. Kira-kira ada quote nggak penutup bincang kita nih dari narasumber? Silakan. Quotes ya. Sebenarnya kalau quotes ada sih Bun, mungkin reminder aja nih untuk diri kita gitu ya, untuk diri Ima sendiri, untuk Bunda, untuk teman-teman kita, untuk semua orang gitu ya, bahwa kita sebagai manusia ingat bahwa itu adalah makhluk gitu yang diciptakan. Nah, kita tuh diciptakan berarti ada yang lebih tinggi daripada kita dan kita tuh lebih rendah gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita ngerasa hal-hal yang rendah-rendah gitu ya, maksudnya ketika kita merasakan kegagalan atau ketika kita merasakan hal-hal nggak menyenangkan, wajar loh, karena kita tuh punya rencana tapi ada yang lagi yang lebih punya rencana besar untuk diri kita gitu ya, itu pencipta kita loh. Jadi nggak masalah loh apapun yang kita rencanakan itu nggak sesuai gitu, dan nggak semuanya sesuai. Nah, ingat bahwa itu pasti rencana yang lebih baik yang udah Allah tetapkan untuk kita gitu. Kegagalan itu sebenarnya belum tentu kegagalan loh bagi Allah, tapi barangkali itu sebenarnya adalah kesuksesan kita. Benar. Gitu Bu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan kita hari ini dengan narasumber yang luar biasa, Ananda Nur Halimah Boru Siregar, sarjana psikologi Universitas Indonesia. Nah, ada mungkin rangkuman yang bisa Bunda sampaikan. Yang pertama bahwa kita manusia biasa, sehingga sebagai manusia biasa gagal itu juga hal yang biasa dan hal yang sangat wajar. Kemudian kalau kita gagal, lantas yang kita lakukan apa? Yang kedua, sembuhkan diri. Bahwa di saat kita gagal itu berarti kita dalam kondisi sakit. Nah, sembuhkan dengan apa? Sembuhkan dengan apa yang kita sukai. Apakah kita rekreasi, pokoknya untuk menenangkan diri. Kemudian yang ketiga, di saat gagal, kita jangan lupa bahwa keluarga akan menerima kita dalam kondisi apapun. Sehingga jangan takut bahwa kegagalan kita telah mengecewakan keluarga, jangan pernah takut itu, karena keluarga akan menerima kita dalam kondisi terburuk apapun. Nah, yang paling penting adalah yang keempat, yaitu agama. Bagaimanapun keadaannya, masuk jurangkah, kita hilangkah dari peredaran segala macam, kembalilah ke agama. Jadi itu 4 poin yang bisa Bunda rangkum dari narasumber kita hari ini. Dan ini ada di YouTube channel Bunda Rafiat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak untuk narasumbernya. Like, comment, subscribe ya. Karena Bunda ngerasa bahwa ini benar-benar Bunda yang ikut berdialog sama Ima aja merasakan wah ini keren sekali gitu. Ngerasakan manfaatnya itu luar biasa. Mudah-mudahan yang menonton ini yang mungkin ada mengalami hal yang sama, mereka bisa berarti saya harus ambil jalan ini dulu nih. Berarti saya harus seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini walaupun sedikit tapi memberi manfaat ya Ima ya. Baik, terima kasih. Amin, ya, itu dia tadi program. Ya sayang. Sedikit mau menambahkan boleh. dari kesimpulan Bunda yang keempat ya, yang ketiga tentang keluarga. Jadi benar. Kalau misalnya teman-teman ngerasa atau ada orang yang ngerasa keluarganya nggak suportif gitu ya Bun, sebenarnya yang dimaksud keluarga di sini adalah orang yang suportif gitu untuk kita. Iya benar. Berarti dari kalau misalnya keluarga kita nggak suportif, tapi ingat pasti ada orang yang benar. Kita nggak mungkin kita sendiri di dunia gitu. Nah itu tuh yang perlu kita pertahankan gitu ya Bun. Oke. Baik, itu tadi alhamdulillah, terima kasih pada Allah juga nih karena kita dipertemukan di layar monitor ya Ima ya. Makasih banyak sekali lagi Ima, sukses selalu dengan karya-karya selanjutnya. Ditunggu kemajuan berikutnya yang jelas tetap jadi yang terbaik untuk diri dan keluarga. Makasih banyak Ima. Assalamualaikum. Makasih juga Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.